Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, bagaimana hukumnya setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan membaca amin? Sebelum membaca amin, maka ada yang membaca dengan tambahan Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, di dalam Islam ibadah tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah yang diatur berbagai macam aturannya oleh syariat, bisa diatur terkait dengan waktunya, tempatnya, caranya, situasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ibadah-ibadah yang sifatnya adalah mutlaqah, ibadah-ibadah yang mutlak, tidak terkait dengan waktu, mungkin juga tidak terkait dengan tempat, mungkin juga tidak terkait dengan cara-cara tertentu, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada ibadah yang sifatnya mu'allaqah, bergantung dengan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ada ibadah yang sifatnya mutlaqah, ibadah-ibadah yang mutlak, bebas dari segala macam aturan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Maka apabila ibadah tersebut sudah ada aturan waktu dan aturan tersebut adalah bersifat sah dan tidak, wajib dan tidak, maka mau tidak mau berarti kita mengikatkan diri kepada aturan tersebut. Karena makna dari muslim artinya adalah orang yang berserah diri kepada aturannya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa protes. Kenapa kok memutari Ka'bah itu menjadi rukun di dalam umroh dan haji? Kenapa nggak memutari tempat yang lain, misalnya alun-alun? Kenapa kok muternya 7 kali? Kenapa kok muternya berlawanan dengan arah jarum jam? Itu semuanya adalah aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat. Kita tidak boleh untuk merubah-rubahnya sedikit pun. Adapun ada ibadah-ibadah lain yang sifatnya mutlaqah. Contohnya membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca doa, dan lain sebagainya. Selama dilakukan dengan adab, akhlak, dan tidak ada sesuatu yang melanggar, maka hukumnya tetap sunnah dan diperbolehkan. Nah, di antara yang mutlaqah tersebut ada sesuatu yang disebut sebagai istihsan. Apa itu istihsan? Sesuatu yang disepakati baik oleh masyarakat dan sesuatu tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan bertujuan untuk semakin mendekatkan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan amalan-amalan yang baik. Itulah kenapa ada beberapa masyarakat Islam yang membuat majlis doa setiap malam ini, membuat majlis doa setiap sebulan sekali, membuat majlis khatmil Quran, membuat majlis pengajian, membuat organisasi keagamaan, membuat madrasah-madrasah, membuat konsep-konsep ilmu, mata pelajaran seperti fikih, akidah, akhlak, tasawuf, mantik, balaghah, dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi semuanya dianggap istihsan, dianggap baik oleh para ulama, karena tidak ada satupun yang bertentangan, dan justru ini adalah usaha untuk menuju kepada kesempurnaan ibadah. Di mana dalam sebuah kaidah fikih disebutkan hukmul wasail ka hukmil maqasid. Hukum dari alat, hukum dari perantara, maka sama seperti apa dari tujuan yang hendak dicapai dari adanya alat dan perantara tersebut. Nah, dari situ ada berbagai macam amalan yang apabila kita lakukan monggo-monggo saja, tidak dilakukan pun tidak apa-apa karena hukumnya bukan wajib. Contohnya apa? Apabila ada masyarakat yang menghendaki ada majlis doa tiap malam Jumat, tiap malam Sabtu, tiap malam Ahad, monggo-monggo saja. Mau hadir itu adalah kegiatan yang baik, tidak mau hadir tidak apa-apa karena itu bukan merupakan sesuatu yang dosa. Di antaranya para ulama mensunnahkan, menganjurkan ketika kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka di situ kita tambahi dengan kata-kata Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, ampunilah juga kedua orang tuaku, wali jami'il mu'minin, dan kepada semua orang-orang mukmin, amin amin. Ini menggabungkan berbagai macam hadis. Kenapa? Karena nomor satu, Al-Fatihah ini merupakan surat yang sangat mustajabah. Dijadikan tawassul oleh Rasulullah, oleh para sahabat ketika dia hendak
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala rata-rata tawassulnya dengan surat Al-Fatihah. Di mana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ada sekelompok orang sahabat yang pulang dari tugas yang diembankan kepada mereka dari Rasulullah. Ketika perjalanan pulang, mereka kemudian kehabisan bekal dan mereka mendapatkan berita ada seorang kepala suku yang mengadakan sayembara orang yang bisa menyembuhkan anaknya yang telah mengalami penyakit selama berbulan-bulan lamanya. Kalau bisa sembuh akan diberikan hadiah berbagai macam. Maka sahabat tersebut datang dan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah kepada anak raja tersebut, anak kepala suku tersebut, kemudian sembuh. Akhirnya diberikan berbagai macam hewan ternak, diantaranya ada kambing, diberikan minuman, diberikan pakaian-pakaian yang indah, kemudian dibawa pulang untuk bekal, dimakan di jalan, kemudian dibawa pulang kepada kota Madinah. Sampai di kota Madinah ada salah seorang yang berinisiatif untuk tanya kepada Rasulullah, bla 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 bla. Akhirnya Rasulullah mengizinkan dan kemudian beliau mengatakan, kalau begitu jatah kambingnya saya juga minta. Dari sini para ulama radhiyallahu taala mengatakan Al-Fatihah ini merupakan surat yang mujarab untuk dijadikan sebagai wasilah terkabulnya doa. Nah, kita punya doa apa? Kita punya doa untuk mengampunkan dosa kita, Allah Ta'ala, dan juga mengampunkan dosa dari orang tua kita. Doa Rabbighfirli wali walidayya. Nah, lalu kemudian ternyata Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam ayat Al-Quran yang lain untuk tidak egois dengan sesama muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Di dalam Al-Qur'an Allah taala mewahyukan, mintalah ampun kepada Allah, beristighfarlah untuk dosamu sendiri dan untuk dosanya kaum mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, mintakanlah ampun. Dari berbagai macam fadilah-fadilah ini dijadikan satu. Kita punya doa Allah mengampuni kita, Allah mengampuni orang tua, Allah mengampuni kaum mukmin, dilewatkan melalui tawassul dengan surat Al-Fatihah. Nah, ini apabila dikerjakan di luar sholat, monggo-monggo saja, tidak ada masalah, termasuk bagian dari istihsan. Tetapi apabila dilakukan di dalam sholat, maka tetap hal yang demikian tidak disunnahkan di dalam kitab-kitab fikih. Apabila di dalam sholat, maka tetap setelah ayat selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam dan makmum langsung serentak mengucapkan amin. Dan apabila makmum dan imam serentak mengucapkan amin, maka akan disertai pula dengan aminnya para malaikat, dan malaikat pun mendoakan jamaah yang hadir tersebut. Sehingga kesimpulannya, kalau dilakukan di luar sholat, maka hukumnya boleh-boleh saja dan termasuk dari sesuatu hal yang dianjurkan oleh para ulama min babil istihsan. Tetapi kalau di dalam sholat, para ulama tetap tidak mensunnahkan hal tersebut. Intinya setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin langsung diucapkan kata-kata amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.